Halo, apa kabar semua? Bersama Fami di sini, kembali lagi di channel Urban Digi Essential. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas lagi secara detail mengenai audio interface XOX BD2. Jadi sebenarnya alat ini pernah kita coba bareng-bareng dengan teman-teman saya. Kita waktu itu ambilnya di outdoor ya, videonya yang ini. Tapi di video tersebut itu lebih ke arah ini ya, apa namanya, demo produk bareng-bareng. Tapi untuk penjelasan mengenai spesifikasi lengkap, terus build quality, terus apa aja yang ada dalam boxnya itu belum kita bahas. Di video kali ini saya akan bahas secara detail tentang apa aja yang didapat, fitur-fiturnya. Terus di video kali ini juga saya akan bareng sama salah satu customer yang beli XOX BD2 buat ngedengar apa ya disebutnya, pengalaman dia, terus review dia secara jujur mengenai produk ini. Jadi kalau misalnya kalian lagi cari audio interface yang serbaguna, simple, terus ya bisa dipakai buat home recording di rumah atau bisa buat live streaming, sebaiknya kalian tonton videonya sampai tuntas karena di sini kita akan jujur-jujuran aja untuk review produk. Mungkin yang pertama kita akan unboxing dulu dan kita bahas mengenai build quality produknya. Jadi ini dia boxnya dari XOX BD2. Sebenarnya itu dia memiliki dua pilihan warna, ada yang purple, ada yang black. Tapi yang ini, yang saya pegang ini adalah varian black. Di belakangnya ada segelnya. Cuman pada saat dikirim ke kalian itu pasti segelnya sudah kami buka ya, karena untuk mengetes fungsi produknya. Nah, kita lihat isinya apa aja. Ini dia untuk sound cardnya. Ini saya taruh dulu di sini. Terus di sini ada kartu garansinya, garansi resmi dari XOX. Selanjutnya di bawahnya ada kabel data Type B buat ke sound cardnya, lalu ke Type A. Ini pun sekaligus buat charging ya. Di sini juga terus ada kabel jack aux in tipe 3,5 mili, tuh 3,5 mili. Selanjutnya di sini ada kabel buat live streaming. Ini kabelnya 2,5 tuh 3,5. Terus di sini ada kabel buat live lagi ya. Jadi ada dua nih kabelnya. Terus yang ini adalah untuk converter mic yang phantom power. Jadi di sini kan ada colokan yang kecil gitu ya, nggak umum sih. Jadi dia pakai konverternya ini nih buat colokin ke sini. Sama juga kayak XOX K5. Nah, nanti tinggal kalian sambungin aja ke mic yang model 3-pin XLR. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai build quality-nya. Jadi untuk produknya sendiri yang saya pegang adalah varian warna hitam. Hitamnya Dove dia. Terus materialnya full plastik dari body sampai ke knob-knob sampai tombol-tombol ini semuanya plastik ya guys ya. Ya, plastiknya cukup tebal dan kalau dilihat sih memang ya cukup baik lah ya. Terus untuk knob-knobnya di sini ada 3. Di sini ada untuk headphone volume, ini untuk musik volume atau aux in ya. Terus di sini untuk live volume. Nanti saya jelaskan satu persatu pada saat demo produk. Terus di sebelah sininya itu ada reverb volume, di sini ada mic tune. Ini pengganti untuk mid treble bass. Jadi pakai mic tune ini. Terus di sininya ada untuk gain mic volume. Nah, kita lanjut pada tombol-tombol bagian depan. Dari paling atas dulu di sini untuk efek reverb ya. Jadi ketika kita klik-klik itu dia bisa ganti-ganti reverbnya. Di sini ada 6. Ada 6 model reverb. Nanti kita langsung demoin aja untuk suara-suaranya ya.
Terus di sini ada voice changing, itu adalah voice effect, jadi bisa ngerubah suara kalian jadi male, female, monster, robot, baby, slide. Nah, terus di bawahnya ini ada musik Doge. Musik Doge itu buat kalian yang lagi puter background musik ya, karena ini sudah ada Bluetooth in atau musik in ya. Jadi biar suara mic-nya itu fokus, si suara background musiknya mengecil, itu pakai musik Doge. Dan di sini ada tombol selanjutnya adalah musik mix. Jadi musik mix itu, jadi kalau kan tadi ada suara vokal yang masuk dan suara musik yang masuk untuk live streaming kalian. Jadi kalau untuk menyatukan keduanya itu tinggal aktifin aja tombol music mixnya. Jadi kalau nggak diaktifin, hanya suara dari mic aja yang keluar ke audiens kalian. Terus di sini ada tombol buat aktifin 48 Phantom Power 48 volt ya. Jadi Phantom Powernya hanya untuk line yang ini aja, nggak semuanya bisa. Jadi hanya untuk line yang tadi ya, yang pakai converter. Terus di sini untuk tombol on off. Jadi kalau misalnya kalian mau nyalain, itu tekannya sekitar 3 detik baru nyala. Terus di sini juga selain tombol on off ada tombol aktivasi Bluetooth. Nah, di bawahnya itu adalah kayak jingle pads gitu ya, untuk mainin musik atau efek ketawa, terus ada tepuk tangan dan lainnya ya. Nanti kita contohin aja. Nah, terus pada bagian sebelah sini itu untuk output inputnya ya. Ini untuk live-nya ada dua. Ada 1 2, jadi bisa ada 2 handphone. Nah, ini untuk tombol power. Iya, jadi alat ini tuh nggak punya baterai internal ya. Jadi harus dicolokin make kabel Type C ini ke chargeran kalian atau adaptor handphone kalian yang 2 ampere, atau bisa juga make power bank. Terus yang ini untuk kabel data. Nah, misalnya kalau kalian lagi pakai ke komputer atau ke laptop, pada saat disambungin itu pun otomatis bisa nyala. Jadi nggak perlu double-double ya. Di sini yang tadi saya jelaskan, dan ini ada optional atau tambahan kalau misalnya kalian mau pakai remote. Tapi saat ini kita masih belum menjual remote-nya. Terus pada bagian sininya ada 2 input mic, mic 1 sama mic 2. Itu modelnya 3,5 mili, bisa buat mic dynamic atau kondenser 5 volt. Terus di sebelah sini tuh ada untuk naikin desibel 0 ke 12 desibel. Terus di sebelah sini ada jack untuk headset. Jadi headset itu yang pernah saya jelaskan ya, headphone dan mic di sini. Atau juga bisa kalian gunakan splitter untuk memisahkan mic dan headphone-nya. Dan sebelah sini ada jack untuk headphone. Dan sebelah sininya lagi ada jack untuk musik in atau aux in. Itu bisa kalian colokkan dari mixer atau dari audio interface atau dari gitar, keyboard, itu bisa masuk ke sini ya. Jadi secara fungsi sebenarnya alat ini bisa sampai 4 mic ya. Jadi yang ini yang 48 volt, mic 1 2 kondenser 3,5 mili atau model dynamic bisa. Terus di sini untuk headset juga kan bisa dimasukin mic. Jadi secara overall ya, bentuk tampilannya ya cukup lah ya. Bahannya semuanya material plastik. Cek cek 1 2 3 cek. Oke, jadi ini adalah hasil rekaman dari XOX BD2 menggunakan mic-nya XOX MS4. Jadi audionya no edit ya, karena memang kebetulan saya juga menggunakan OBS untuk rekaman video dan audionya disatukan. Jadi tanpa editing, nanti di aplikasi video editingnya pun nggak kita macam-macamin audionya. Jadi sebelumnya kan saya pakai ini AM100, make mic-nya HD300. Biar kalian bisa ngebedain suaranya seperti ini ya. Ini XOX BD2. Cek cek. Ini dari Monocaster AM100. Jadi gitu. Memang no edit ya. Saya balik lagi ke XOX BD2.
Nah, mungkin, yang pertama perlu saya infokan bahwa kalau XOXBD2 ini, settingan default-nya itu yang tadi saya infokan, di the noise-nya itu level 3. Jadi suaranya kayak gini ya. Sebenarnya udah cukup proper ya untuk kebutuhan saya pribadi. Cuman masalahnya kalau misalnya kalian penyanyi, suka karaoke online atau live streaming sambil nyanyi gitu, kalau the noise-nya aktif, itu suara nafas kalian biasanya kan kalau penyanyi gitu kan tarik-tarik napas itu sebuah hal yang seksi ya, itu juga kata customer saya yang sering nyanyi online gitu. Nah, dia tuh berkendala kalau the noise-nya aktif, itu suaranya jadi kurang natural karena, pas narik suara itu gitu, jadi nggak kedengeran, malah kadang, eee, suaranya kayak keputus-putus karena kan ya noise gate gitu kan kayak nge-eliminate suara ya, suara-suara yang nggak penting gitu. Jadi kayak krecek suaranya gitu. Tapi kalau untuk konten kreator seperti saya gitu kan, untuk bikin review itu nggak terlalu pengaruh sebenarnya. Mungkin nanti untuk setting di kontrol panel itu kita bahas di, next ya. Yang pertama mungkin saya jelasin dulu fitur-fitur yang ada. Jadi yang kalian denger ini suaranya adalah suara tanpa efek, full original. Terus kita cobain dulu nih untuk reverb. Reverb yang tadi pada saat di unboxing itu ada di sebelah kiri atas ya. Cek. Nah, ini adalah suara untuk mode reverb pop. Nah, si reverbnya XOXBD2 itu dia bisa dikecilin. Cek. Nah, kayak gini kan. Saya di angka 10 kayak gini. Terus kalau untuk angka 9 kayak gini suara reverbnya. Terus kalau di nolin itu balik ke normal lagi ya. Balik kayak ke apa namanya? Original. Terus kalau saya fullin, cek 1 2 3 kayak gitu. Nah, fitur-fitur ini tuh kan paling bantu banget ya buat kalian yang sering nyanyi online gitu kan. Jadi suaranya tuh nggak terlalu kering. Dan mode reverbnya tuh ada banyak. Ini yang pop. Saya ganti ini studio kayak gini suaranya. Suara reverbnya seperti ini. Terus ini untuk reverb link live kayak gini suaranya. Terus kita reverb selanjutnya itu host kayak gini suaranya. Jadi roomnya tuh dia agak lebih kecil ya. Jadi gema atau reverbnya tuh nggak terlalu sepanjang tadi yang pop. Selanjutnya ini ada reverb model lecture atau dosen. Nah, mungkin ini cocok nih buat kuliah online ya, buat moderator atau buat presenter. Karena ini reverbnya pendek roomnya. Terus yang terakhir itu ada reverb KTV. Nah, ini mungkin buat nyanyi cocok nih. Karena tuh panjang banget reverbnya, roomnya panjang banget. Walaupun pada dasarnya kan bisa kita atur volume reverbnya dari knobnya ya. Terus kalau misalnya kalian mau pindahin ke original, tinggal pencet aja yang tadi tombol original sebelah bawah kanan. Udah balik lagi ke original. Nah, selanjutnya ada fitur voice changing. Voice changing tuh untuk mengubah suara kalian jadi kayak Mel, ini suara ya umum ya. Female kayak gini suaranya. Terus monster kayak gini. Cek 1 2 3. Aku adalah monster. Wah. Ya mungkin buat yang jual tempe kertas gitu kan. Semoga lekas insap ya. Karena nggak kebayang kan kita makan tempe kertas. Waduh. Terus ini suara robot. Robot kayak gini suaranya. Ya penjual bakso borak. Iya. Terus ini suara baby. Ya hampir mirip ya kayak tadi suara robot. terus ini suara voice slide. Jadi kayak gini suaranya. Sebenarnya kayak ada reverbnya, tapi benar-benar pendek banget gitu. Terus saya demokan untuk jingle pad atau warm up sound kalau mereka sebut. Jadi ada ketawa nomor 1 kayak gitu. Terus ada nomor 2-nya
amplifier, terus nomor 3-nya ada clap gitu ya, terus ada ketawa, ada show time di sini nomor 5, terus ada 6 nangis kayak gitu. Selanjutnya ada knob mic tune. Ini tuh jadi buat kayak equalizer-nya gitulah. Ini kalau misalnya saya turunin itu suaranya jadi lebih berat. Terus ini setengah, dari awal kita setnya setengah. Saya sih suka yang setengah. Terus kalau semakin ke kanan itu suaranya jadi lebih bright seperti itu. Terus untuk mic fall, ini balik lagi ke setengah ya mic tune-nya ya. Terus untuk gain untuk mic fall, ini untuk mic volume ya jelas ya. Yang saya atur dari awal itu di setengah. Jadi kalau misalnya di fullin kayak gini suaranya. Jadi semakin tinggi, mungkin pecah kali ya. Oke, kita setengah juga udah cukup sih, ini udah cukup sensitif. Approximity-nya juga ini saya 2 jengkal pun masih kedengaran. Karena memang mic-nya kondenser. Terus ini untuk knob yang sebelah kanannya itu ada knob live volume. Jadi untuk volume live atau volume record ke laptop kalian. Jadi kalau misalnya saya gedein gitu, pasti suaranya semakin tinggi di rekamannya. Tapi kalau nggak tahu deh kalau di OBS kayak gimana. Nah, jadi hati-hati kalau untuk link volume ini, kalau kegedean di handphone biasanya suaranya bisa ngepick, bisa pecah. Jadi ya setengah juga udah cukup karena ini udah kenceng banget suaranya. Terus ini ada untuk musik volume. Jadi musik volume tuh untuk ngatur musik in atau perangkat lainnya yang dari knob ini ya musik in atau dari Bluetooth, diaturnya di sebelah sini. Mungkin untuk praktekinnya itu kita sambil putar lagu deh melalui handphone, disambungin ke Bluetooth. Nah, ini ya selain kita bisa gedein dari handphonenya, kita juga bisa gedein dan kecilin dari sini, dari knob musik volumenya. Jadi kalau ya diatur-atur sesuai kebutuhan kan. Nah, ini buat karaokean juga jadi enak kan. Mungkin nanti untuk sampel dipakai nyanyi itu bareng sama ini kali Mas Rama ya, nanti di sesi berikutnya. Cek. Oke, terus selanjutnya untuk musik Dodge, fitur musik Dodge ya seperti ini ya kalau saya aktifin. Jadi kalau ini saya aktifin musik Dodge-nya. Jadi kalau misalnya kita ngomong itu background musiknya mengecil. Jadi kalau saya sudah berhenti ngomong kayak gitu. Jadi balik lagi musiknya. Oke, mungkin itu aja ya untuk demo produknya. Terus untuk noise-nya nih coba ya saya coba diem. Di belakang saya ada AC. Ini mic-nya kondenser, terus the noise levelnya kalau default-nya dia tuh the noise level 3. Saya diam dulu. Cek. Kalau di grafiknya sih dia benar-benar nggak ada yang masuk ya. Terus coba kita proximity test-nya. Saya jarak 2 jengkal kayak gini suaranya. Terus coba saya putar ke sebelah sini kayak gini suaranya. Terus saya belakang suaranya kayak gini, tipis banget. Bagian atas suaranya kayak gini. Cek. Oke, mungkin itu aja kali ya untuk noise-nya. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai control panel XOX BD2. Sebentar ya, saya siapin dulu aplikasinya. Dan untuk saat ini aplikasinya hanya tersedia untuk pengguna Windows saja. Jadi untuk pengguna Mac itu masih belum bisa, kecuali kalau kalian install paralel desktop seperti saya. Jadi ya ada 2 OS dalam satu laptop ya, kebutuhan kali ya. Langsung aja kita siapin dulu untuk kontrol panelnya.
Oke, jadi kita coba setting di kontrol panelnya. Ini saya balik lagi ke Monocaster AM100 ya, karena ini paralel Windows, jadi saya harus nyalain dan matiin dan hidupin lagi si XOX BD2 ini biar kedetek ke Windows-nya karena kan paralel. Gimana ya ngejelasinnya? Jadi pokoknya ini udah kebuka si kontrol panelnya. Saya share screen dulu yang ini ya. Nah ini dia. Nah ini di layar kan ada noise reduction. Dia jadi si defaultnya tuh 3. Jadi di sini juga kita bisa ngatur-ngatur ya, kayak mic tone itu dari kontrol panel bisa. Terus untuk noise reduction kita offin kayak gimana nanti suaranya. Kita offin ya. Oke, terus kita lihat yang lain lagi. Di sini juga ada efek-efek bisa di pencet-pencet di kontrol panelnya. Jadi kalau misalnya pengguna Windows itu lebih mudah sih. Terus nah di sini ada PC warm up audio. Jadi bisa kalian isi audio yang ya sesuai lah sama kebutuhan kalian. Bisa kalian download aja sih untuk bank audionya gitu. Terus apa lagi ya, ini pada saat the noise-nya nonaktifin, suara AC-nya langsung kedengeran karena memang di belakang banget. Oke, tadi saya udah save. Cek 1 2 3. Jadi ini noise reduction-nya udah dinonaktifin. Terus kalau saya dengar sih suara AC di belakang itu kedengeran banget. Saya diam deh. Bahkan suara kipas laptop saya itu masuk ke mic ini gitu. Jadi lebih sensitif. Ya kalau misalnya kalian punya ruangan yang dead room gitu yang emang dihususin buat nyanyi, ya nggak bakal masuk sih suaranya nih. Kalau saya madepin ke sana aja, suara AC-nya bakal sedikit berkurang. Contohnya kayak gini. Saya balikin ke sana. Gitu untuk the noise-nya atau noise reduction-nya dinonaktifin. Baik, mungkin itu aja demo produk dan cara setting di kontrol panel mengenai XOX BD2 ini. Nah, selanjutnya kita akan cobain alat ini dengan teman saya yang kebetulan memang dia beli alat ini juga dan sebelumnya juga beli K5 gitu. Jadi kita mau dengar juga kesan-kesannya secara jujur ya dari dia karena ya saya bikin konten apa adanya lah biar kalian yang nilai sendiri gitu. Terus nanti juga dia kebetulan suka nyanyi. Nanti kita cobain alatnya BD2 ini untuk cover lagu. Jadi jangan di skip videonya ya. Ku berharap kau tetap ada, pertahankan cerita kita. Jika aku tak lagi sama denganmu, tak lagi saling merindu, kuatkanlah jalan tengah yang telah kita ramu. Renungkanlah bila aku tanpa kamu, bagai langit tanpa biru, tak bisa ku bayangkan. Tak lagi kau tempatkan aku di sudut hatimu.
Cek. Oke. Langsung aja apa konklusinya dari itu? Oh iya, jadi aku langsung kesimpulan serius banget. Jadi menurut aku dari K5, KS108 sama BD2 untuk penyanyi, kebutuhan penyanyi menurutku K5 itu nggak bisa di adjust lagi di noise-nya, dan itu lumayan mengganggu ya kalau untuk lagi nyanyi. Tapi sebenarnya mungkin kalau udah terbiasa nggak terlalu ya, cuman karena aku kemarin reviewnya cuman beberapa kali, tapi mungkin K5 lebih oke BD2 dan KS108. Tapi antara KS108 sama BD2 jelas BD2 lebih menang karena dia lebih banyak fiturnya. Fitur tadi Bluetooth yang versi 5.0 itu nggak ada delay sama sekali, jadi kita nggak perlu lagi pakai kabel aux tambahan untuk play instrumennya kalau misalnya kita mau nyanyi di Instagram, di aplikasi-aplikasi lainnya. Dan dia udah ada phantom power, karena phantom power tuh penting banget sih buat soalnya kan mic profesional rata-rata itu perlu phantom power. Kalau nggak ada phantom power itu nggak nyala. Sedangkan kalau pakai KS108 kita harus pakai external phantom power yang dicolokin ke listrik, itu repot banget. Sedangkan di di BD2 itu udah ada built-in phantom power, jadi kita nggak perlu pakai phantom power tambahan, colok-colok listrik segala macam. Jadi the winner of the best audio interface itu BD2 sih. Keren sih BD2. Pokoknya buat teman-teman yang lagi nyobain home recording, mau yang simple tapi masih low budget, ini masih low budget lah hitungannya BD2 ini. Jadi atau kalian juga banyak yang streamer sekarang kan, juga banyak anak-anak penyanyi-penyanyi di TikTok ya kan, di aplikasi-aplikasi yang lain gitu juga, di Reels TikTok. Kalian wajib banget buat BD2 ini, karena ini aku rekomen banget sih BD2. Keren, mantap. Thank you buat Urban DJ udah invite aku di channelnya. Dan buat teman-teman yang mau dengerin hasil semi profesional yang aku bakal pakai tetap ini BD2, tapi di record langsung ke DAW Logic Pro. Kalian bisa dengar hasilnya yang versi lebih profesionalnya di YouTube channel aku, Rama Syarif Official. See you. Cek 1, 2, 3. Hampir aja kelupaan. Padahal ini adalah yang paling penting juga nih buat kita cobain kan. Ini perekamannya sudah menggunakan handphone. Jadi misalnya kalau live stream pakai handphone atau apapun gitu yang menggunakan handphone, jadi suaranya bisa jadi patokannya di sini ya. Ini saya rekam menggunakan handphone saya, iPhone 11, terus disambungin ke link live-nya yang tadi saya infokan. Suaranya seperti ini. Terus untuk volume live-nya itu di angka jam 10. Jarak saya berbicara itu sekitar setengah jengkal. Dan semua efek-efeknya itu berfungsi ya. Contohnya yang efek reverb berfungsi, studio kayak gini. Balik lagi ke original seperti ini. Terus warm up sound-nya juga berfungsi, mic tune-nya juga. Ini saya fullin bright-nya ke kanan kayak gini suaranya. Ini suaranya saya ke kiriin mic tune-nya, jadi lebih berat suaranya kayak gini. Jadi ya semua fiturnya berfungsi semua ya. Voice changing gitu berfungsi. Jadi sekalian penutup juga nih. Jadi mungkin sekalian saya tutup juga videonya menggunakan handphone, untung keingetan gitu kan. Ya tadi kan Bro Rama bilang rekomen banget buat kalian yang suka nyanyi untuk BD2. Kalau misalnya K5 itu kurang lah, karena the noise-nya non-aktif, nggak bisa diaktifin. Ya kalau menurut saya sih ya mungkin kebutuhan orang beda-beda juga kali ya. Ya kalau menurut saya pribadi, untuk kelebihannya sendiri nih, XOX BD2 nih memiliki yang paling pertama saya puji gitu kan, itu reverbnya bagus banget kalau menurut saya. Untuk kelasan harga segini itu reverbnya enak, untuk nyanyi itu enak banget lah.
Terus kelebihan lainnya itu ada di gain knob-nya yang bisa diatur-atur. Kayak tadi kan reverb volume bisa diatur, mic tune juga buat ngegantiin mixer yang bass mid treble. Terus mic volume bisa diatur. Terus untuk live volume juga bisa diatur. Untuk warm up sound juga ya cukup lah, walaupun kalau pengen custom harus dikontrol panelnya ya agak repot. Terus ada mute mic-nya juga, karena ini salah satu fitur yang cukup penting juga ya. Dan ini bisa sampai 4 mic kelebihannya. Dan nggak lupa juga udah bisa pakai mic yang butuh phantom power. Jadi itu mungkin kelebihannya. Terus mungkin kelemahannya nih, ini bahannya masih plastik. Ya entahlah itu kekurangan atau kelebihan, tapi bingung juga ya harga segini, Rp950.000. Ya udahlah, anggap aja kekurangan kali ya untuk bahan plastik materialnya. Walaupun untuk looks-nya sendiri sih ya oke banget sih kalau menurut saya. Terus dia tuh belum ada baterai internal. Jadi misalnya kalau kalian yang pengen simple terus portable, harus bawa-bawa power bank atau dicolokin ke adapter. Terus lagi apa ya? Apalagi ya? Oh ini untuk link live-nya itu make jack-nya 2,5 mili. Nah ini juga agak PR ya. Jadi kalau misalnya yang di pasaran tuh kan jack untuk live tuh 3,5 itu banyak banget yang jual. Jadi kalau misalnya jack 2,5 mili ini kalian perlu beli converter. Misalnya mau beli kabel yang lebih panjang. Jadi live streamingnya handphonenya pengen lebih mundur lah. Karena ini bawaannya cuma 1,5 meter. Ya ada yang cukup ada yang enggak gitu kan. Nah kalau yang mau beli tambahan itu kalian jangan lupa juga buat beli konverternya ya 2,5 tuh 3,5. Oke, mungkin itu aja ya review kita mengenai XOX BD2 berdasarkan pengalaman customer dan berdasarkan saya juga yang ya saya apa adanya untuk menilai audio interface ini. Mudah-mudahan video kita kali ini cukup membantu buat kalian yang penasaran dengan XOX BD2 dan mungkin bisa jadi referensi juga buat pilihan audio interface yang mungkin lagi kalian cari-cari gitu, mungkin cocok dengan BD2 ini. Akhir kata, mungkin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai tuntas. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar kalian selalu up to date video terbaru dari kita. Terima kasih.